keluar daripada tadi pansakot ya, pertama batu gede dipecahin, habis begitu masih ada lapisan yang kedua ya, pukul lagi, keluar lagi, ada lapisan kedua dipecah. Pastornya keluar ada lapisan yang ketiga, jatuh. Di situ ada belatung pipa maya jadi majro giza. Di dalam itu belatung, mulut pipa mulutnya belatung itu mah ada makanan, jadi yang berjalan majro giza yang bapak nyenangin. Lah, masa batu itu gedenya pertama buah kemplang. Akhir kemudian ada batunya yang kedua buah kemplang. Ada yang ketiga buah kemplang. Ngapa itu begitu dalamnya batu ada binatang dudatun, ada belatung itu pipamnya major giza. Di situ ada anuan, di mulutnya belatung itu ada makanan. Kapan dia kaget? Itu masuk pelajaran. Pakai contoh, pasami aha, maka mendengar Nabi Musa akan itu belatung nggak ngomong. Watak dulu kata belatung, subhana man yaroni, wayas ma'mu kalami, wayariku makani, wayad kuruni walayan siani. Maha berzat Allah. Ini omongan siapa ini? Belatung ngomong. Dia padahal belatung kecil banget. Dia selalu macam tasbih. Kalau kita mah ya subhana man yaroni, maha berzat Allah yaroni. Tuh, Allah ngelihat kepadaku. Wayasma'u kalami, Allah mendengar kalami akan kalam aku. Wayariku, dan Allah tahu makan tempat aku yang ada di lapisan yang ketiga ya. Wayad kuruni, Allah ingat kepadaku, tapi walayan ini Allah mah nggak bakal lupa kepadaku. Itu jangan doa tuh mas. Membaca tasbih. Kalau kita mendekati rezeki banyak banget, punya persiapan anu besok nggak kapan tahu kapan gue punya duit, mulut dan gue memanggil si Akri atau si Tilek tuh. Begitu kita mah. Tapi paham nggak? Si itu aja belatung ini kayak semut kapan tahu Nabi Musa semut dikasih ituan apa dipanggilnya, ngambil itu tuh daun semut, terus jangan dikali, terus dinangkring kodok, terus kodok ya silem bawa si semut ngasih barang tuh bakal orang tuh bakal makhluk yang ada di dalam air 1 hari 2 kali. Lalu ditanya semut itu dari mana, dari sono, jadi melalui kodok dia semut itu bawa daun dia nangkring di atas kodok itu langsung silem nganterin dia tuh, nganterin semut nganterin makanan bakal seorang yang binatang yang ada di dalam. Sekalipun diapain rizinya barang lautan kapan palacin kapan ada aja yang ngasih, sekalipun dikepung kayak apa tetap. Seperti orang punya inian, punya sawah, nggak boleh itu, nggak boleh apa dipanggil air masuk ke tanah kita. Itu mah ada aja lubang yuyu lah ngelobangin atau rebesan, kan ada aja. Kalau kita mah selalu bikin urusan rezeki. Siapa ngomong urusan rezeki sampai kapan orang kalau nggak tawakal mah termasuknya ibadah juga nggak bakal beres. Sebab pikiran lagi sholat juga, lagi ngaji juga, mikirin urusan rezeki. Apalagi orang kaya, sholatnya nggak bakal khusyuk. Sebab apa? Sekalipun bentuknya sholat, sebab dia masih ada hubudunya. Sekalipun lagi sholat juga mikirin gajian belum, anu ngereken di situ. Paham Ari? Orang lagi hajatan tinggal seminggu, kapan pikirannya nggak ke Allah sekalipun ibaratnya karena bukan
tujuan dunia nggak ada tawakal, tetap aja pikiran siapa ini yang gue belum undang, sampai ibarat baca kulut lupa. Wa'an Anas, dan dari Wa'an Anas kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mafazatin fi hajatin fara'aina tayron yalhanu bisautin faqala alaihi salatu wassalam atadri ma yaqulu hadzal tayr ya Anas qultu Allahu wa rasuluhu a'lam bidzalik qala innahu yaqulu ya rabbi azhabta basari wa khalaqtani amma farzuqni fa inni ja'iun faja'a tayrun akhar wa huwal jaradu pada qolafi famihi fabtala'ahu summa rafa sautahu wa ja'ala yalhan gitu. Tapi belum balas bayang lagi belum. Ada ceramah yang bilang begini ada Arif mampat mari yang nggak bisa ngaji. Hah? Dia ngaji. Nggak ngaji. Ya kita datang ke kiai ceritanya. Bisa gini, gua tahuan gua. Gua udah ngeliat kitabnya. Lu mah ibaratnya baru ceritain kalau lu mau boleh denger sama kiai, lu mah cerita. Kalau gua mah langsung gua lihat kitabnya. Kalau lu mah jarak ke sono diceritain anu padahal kiainya mah boleh denger dari gurunya. Tapi paham kari? Iya. Lu mah denger. Ibarat begini contohnya, di luar negeri mah, di Maladewa mah, gaji sakean. Mau malah kayak di kita. Lu mau boleh denger, gue yang udah ke Maladewa sono. Tapi paham nggak? Nauru mah anu, ada negara Nauru ada ya? Anu, kalau gue mah udah ke sono. Lu mah belum, cuma cerita doang. Misalnya gue, kalau gue minta cerita sama lu. Kalau gue mah udah laku kenyataan. Makan di sono mahal banget yang anu. Gua mau udah makan di sono. Emang gua keluar lu mah diajak paling enggak diajak mahal lu enggak tahu berapanya. Nah. Iya. Lu mah boleh diajak masa lu mah bakal lu ya sampai hari kiamat juga enggak bakal. Lu mah mau mintanya aja mau diajak makan begitu. Kalau orang tua mau dulu atau diajak makan ingat anak tuh udah mendingan mentah aja gua dapat seharian. Lagi tadi guru ke kebun raja, guru suka ngelihatnya orang tua bawa beronjong mukanya ya namanya udah kuning udah pucat begitu karena udah tua. Udah banyak apa dipanggil tompel di mukanya karena faktor tua. Lagi bawa sepeda bawa hanya begitu lagi bongkok orang tua masih demen banget ibaratnya masih mau usaha. Tapi kita masih muda, jalan kereta kita kayak sentulnya, ama usaha nggak doyan masih timpain bini. Guru asal ingat ke situ. Dia tua banget masih nyari nafkah ya aku suka orang minta. Kalau kita masih muda banget, timpain sama bini. Kita saat bagaimana ya? Ngeliat orang tua masih rajin banget bakal usaha, bakal makan, pasti dia nggak bagi anaknya yang penting bakal biaya. Ini mah kita masih muda banget, masih bisa balap naik motor, masih dimain sama bini. Ada hari begitu ada? Iya, begitu. Males namanya. Jarang sekali. Dia masih bisa ibaratnya kerja ngakuin sampah, apa ngakuin sampah kapan ada duitnya. Dari situ ada aqua kita kumpulin. Kalau mau rajin aja gampang. Kapan kalau kata dibagi mah terbatas, iya kalau yang bagi kalau enggak. Jadi Wa'an Anas dan daripada Anas kharajtu aku pernah keluar ma'a Rasulillah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mafazatin. Kalau di kita mah diibaratkan ke hutan-hutan. Kalau macam di sono mah kalau di Mekah otomatis gurun ya.
buat batu. Dihajatin ada punya pengebutuh tuh. Jadi Anas keluar bebareng sama Rasulullah. Paroaina kami berdua toeron melihat burung ya hanu disautin lagi nyuara, disautin dengan suara yang bagus. Dia rawas itu apa burungnya itu? Tukar katua. Pakola alaihi salatu wassalam. Ata terima yakulu hadza tayr ya Anas. Anas, lu tahu enggak? Apa yang diucapkan sama burung ya Anas? Lu tahu enggak tuh ya? Burung apa yang diucapin itu? Kalau kita mah cacot begitu ya. Tekukur ibaratnya. Kira-kira lu tahu nggak Anas? Apa yang dia ucapin si burung? Lagi berbunyi caranya mah. Kultu. Kata Anas, aku nggak tahu. Kultu aku ngomong Allahu wa Rasulullah a'lam bidzalik. Allah dan Rasulullah itu lebih tahu tentang masalah burung. Kata Anas, kata Nabi, innahu yaqulu. Si burung itu sebetulnya lagi nyuara yaqulu ngomong. Ya Rabbi, ya Tuhanku, azhabta basori. Engkau sudah ngilangkan basori, penglihatan aku, jadi aku buta, enggak lihat. Wa khalaqtani, engkau menjadikan kepadaku akhir kemudian apa jadi? Aku jadi buta si burung. Farzukni, cobalah engkau rizkian kepadaku. Tuh si burung ngomong begitu. Jadi kalau orang buta, kita buta, Allah yang membutainnya. Nanti Allah juga yang ngasih rezeki. Suka-suka banyak. Nanti bagaimana jalan rezekinya? Nanti melalui murut, melalui apa ada aja rezekinya. Tapi kita ibaratnya mata lototan masih kayak berko, tapi sama di seperak nggak gablek. Iya begitu pun yang melihatnya. Yang ngandelin dari bini. Bininya akhir kemudian bagaimana ya? Suka-suka ada kita nggak kerja. Bini kita kerja masak atau nyuci di rumah-rumah orang. Apaan? Laki ngapain? Kalau kita pikir-pikir mah ya ribedin doang. Itu mah kebuatan perempuan yang adanya nyolok-nyolok kali. Pak ini jangan untuk kata si burung. Maka aku ini yang sedang lapar. Jadi ya Robbi adhabta basori wa khalaqtani amma farzukni fa inni jai'un. Ya Robbi, ya Tuhanku adhamta, engkau udah ngilangin basori penglihatan aku, wa khalaqtani, dan engkau yang menjadikan kepadaku ama buta, farzukni, cobalah engkau berikan akan aku pak ini jai'un, karena aku ini salah apa? Coba kan macam kita dikasih terang mah, kapan kita bisa nyari? Pajaa farun akhwar, maka datang burung yang lain. Burung yang lain apaan padahal? Wal jaron. Jadi burung yang lain padahal mah balang kayu. Pada kola maka masuk aja balang kayu. Pipamihi di mulutnya burung. Kapannya mah nggak tahu ada balang, ada anu. Menyusah nemplok. Apa dia lagi mangap apa adanya masuk tuh burung kok ke mulutnya. Pabtalah aku. Maka ngelag tuh langsung dia telan tuh si burung yang pertama. Akan itu burung yang lain yang disebut balang. Sumarofa'a sautahu. Kemudian ngangkatkan lagi si burung sautau suaranya, nyaring lagi wajah ala yalhanu. Jadi ngejadikan si burung yalhanu waduh nyuara lagi. Pakola alaihi salatu wassalam. Habis makan tuh ya. Yang pakola nabi ngeliatin aja. Pakola alaihi salatu wassalam atta terima yakul. Apakah kamu tahu nggak kira-kira tuh apa yang diucapkan sama burung? Pakul tuh aku ngomong Allahu wa Rasulullah, Allah yang lebih tahu alam. Kalau kata Nabi ngomong ke Anas, kata Nabi innahu yakulu. Si burung itu habis dikasih makan, yakulu ngomongnya alhamdulillahilladzi lam yansa man zakaruhu. Tuh dia mau gitu. Jadi kalau yang satu mah ngedoa ya, yang satu lagi muji, yang terakhir habis kenyang. Alhamdulillah, bermula jenis puji lillahi khusus ke Allah. Allah dilamiansa, Allah nggak bakal ngelupakan man makhluk zakaro yang selalu ingat ke Allah. Jadi Allah itu nggak bakal ngelupakan kepada makhluk yang ingat kepada Dia. Paham kira-kira?
gitu ngerti. Burung aja dikasih rezeki muji dia. Kalau kita mah ada rokok nggak batang? Ada rokok nggak? Kan begitu kita mah. Cingsot aja gitu. Kalau kita mah nggak bersyukur. Ada kopi nggak? Harapan. Kan mau tuh ada ini kan, ada bahan lagi itu main bola final. Bangunin ya. Kalau bangunin jangan jam 12, emang main jam 12 setengah 12 bangunin. Jadi gue ngegerigapan begitu. Tadi iklan dulu tuh, jangan langsung bang gue jadi nggak fokus. Ntar udah siap-siapin hari itu, terus seduin. Anak-anak alam masih yakin, bahwa masih atur. Tapi bangga anak. Gitu. Gila, wakana matuban ala Saifil Hasan radhiyallahu anhu. Kata satu kaul keadaan kelakuan maktuban ada ditulis ala Saifil Hasan. Di apa dipanggilnya di pedang Hasan radhiyallahu anhu, ada di pedang Hasan ada bahasanya arizku maksumun, rezeki itu maksumun emang udah dibagi, wal harisu mahrumun kededemes kesemtrem sungguh-sungguh cara kita namanya amaliti mahrumun kehalangan. Kalau sungguh-sungguh mah berhak menjadi wajada. Ini wal harisu mahrumun, orang kededem amaliti kapal mahrumun dihalangan. Maksudnya enggak ada puas-puasnya, tetap aja masih kurang. Gaji kuda 90 juta sekian masih kurang aja, masih dihalangan, enggak ada cukupnya, enggak ada, alhamdulillah enggak ada begitu, enggak ada cukupnya sekali, namanya mahrum di kehalangan tuh. Wal bukhlu magmumun, orang pelit mahmumun, dicacat. Wal hasidu magmumun, orang hasud magmumun, dianuin apa dipanggil dicacat. Kalau bakhil mah diapain juga emang sifatnya bakhil aja. Seandainya di depan orang yang bakhil tetap, kenapa tuh nggak enak, emang sifatnya begitu, kembali asal lagi. Paham gak kira? Gitu. Seperti begini contohnya, kembali asal. Ketek kita emang asalnya bau ketek kita. Ada orang bau keteknya ada. Ayo kemudian kita pakai MBK. Kapan MBK mampu kelek? MBK bener enggak? Ntar mah isinya hilang, kembali lagi baunya apa enggak kira? Itu emang dari watak. Emang wataknya pelit, diapain juga pelit-pelit juga. Sekarang ada orang bagi, ntar mah kalau nggak ada orang wataknya timbul lagi. Coba kalau kita bulu ketek kita bau, ayo kemudian kita pakai MBK. Kalau MBK nya habis ya tuh bau lagi banget ya begitu. Arif apa nggak Arif? Gitu ngertiin. Jadi ditulis di pedang Hasan itu arizku maksumun, rezeki mah emang udah dibagi-bagi, jangan khawatir. Wal harisu mahrumun, orang kesemprem ama rezeki mahrumun, kehalangan, yang enggak ada terima kasihnya sekali, terusan kurang mulu. Wal bakilu magmumun, orang pelit magmumun dicacat. Wal hasidu magmumun, orang hasud juga magmum dicacat juga. Wakil hadis manja wakaja wa katamahu anin nafsi wa abdo bihi ilallahi ta'ala kana haqqan alaihi ayut taha lahu rizqa sadakin gitu. Kata hadis manjaha, siapa orang jahat, lapar si orang wakaja, sebetulnya dia lapar wakaja butuh, pengen makan nasi, pengen makan, tapi wakatamahu si orang itu menyembunyikan aja kelaparannya. Aneh nasi daripada manusia, nggak ngomong gua lapar banget ini, lu punya nasi enggak, diem aja gitu. Wa abdo, lalu masrahkan si orang di kelaparnya ilallah kepada Allah Ta'ala kana haqqan alaih ayub tahalahu rizqa altanati. Maka keadaan hak untuk si orang itu ayub tahal, hak dibukakan untuk orang rizqa altanati, dikasih rezeki 1 tahun kenyang aja, maksudnya enggak ini orang mah kebanyakan kalau yang
kekurangan dulu orang yang hubung dunia. Nggak paham nggak kira? Hubung dunia maka kekurangan duit. Sebab kenapa? Kemauannya tinggi, gaji sekian, ke warung kemana, makan sono, makan sini. Jadi dia udah nggak mampunya memperhitungkan bakal besok ibaratnya. Nggak bisa ngatur. Jangan disangka gaji 50 juta ibaratnya enak banget menyimpan 45 juta, nggak begitu. Biasanya kalau gaji 50 juta paling bisa 10 juta. Kalau kita gaji kita malah dia yang gaji 50 juta punya utang, kita gaji 2 juta kapan nggak punya utang, paham ya kira gitu. Dikasihnya kona'ah. Kalau dia maunya jalan-jalan ke sono kemari, maunya jalan-jalan. Cara duit habis kan bagaimana caranya dia mah. Ya, buat kita makan sekolok 5 perak cuma 50.000 contohnya. Begitu. Kira-kira makan kolak 5.000, dia 50.000. Tapi sama, cuma beda tempat doang, bedanya tuh 45.000. Bedanya 9 tikar. Kira-kira apabila dia kencing, bau kali kencingnya enak wangi. Apabila dia berak sama. Iya. Mendingan mahalan. Apa jadi dimakan? Kolaknya mahalan. Cuma enak, tidur pakai AC di kasur, nggak begadang. Jadi sehat mulu, pukul semua. Yang sakit. Apa dipanggilnya? Kerja lipat, kerja jantung. Ntar penyakit garam, ntar penyakit gula, ntar penyakit asam. Begitu kapan? Biasanya kapan kalau kita mah pada begadang ya, begadang biasa aja, nggak mikirin ini makan semangka kurang, vitamin rada kurang, sebagaimana apel vitaminnya rada kurang. Tapi yang makan bagus makan paya, ya tetap aja kita nggak makan paya, nggak makan tetap aja pada kuat. Kok begitu kuat? Itu tukang macul. Tahu nggak tuh yang model-model orang gali atau kabelnya di pinggir jalan asal tinggal di kabel merah. Dia makan anggur, makan daging, dia makan cumi ukurannya, dia makan ikan salmon, dia makan jeruk, dia malingnya di anuan tetap jadi aja, tapi tidurnya kali pakai AC di kasurnya empuk, tapi dia kuat banget. Bener gak dia? Nggak masuk angin lagi, nggak geged lagi, nggak geged. Kapan orang begitu mah dijaga bener-bener, tapi sakit jantung, sakit jantung. Ntar jantungnya dikawin apa dicangkok. Karena pakai reng, entah. Takut bocor mentah kan kata guru. Kalau supaya jangan bocor, itu adalah semacam kuningan. Ya, begitu. Jadi nggak bocor. Bentar kali perasa. Ini ginjal, jantung, darah tinggi, ada aja tergula, bener ya? Gitu. Wahaki khotub tawakulit terisi wa ghairihi indal masaihi al inqita'u an akbabi bil kulliyah sikotan billahi ta'ala wa hadza al khusus. Hakikat tawakal itu di bidang urusan rezeki, wa ghairi bukan rezeki yang lain teh. Indal masaihi terhadap guru al inqita'u putus. Jama al akbab enggak kasab bil kulliyah sama sekali. Sikotan billah, dia langsung percaya bila Allah. Gua mah nggak kuat, ini mah wahada al khusus. Ini mah untuk al khusus, ini mah ahli tajri. Maka waliullah, paham nggak? Kayak orang kalau ibal kawin milik sono, milik kemari, milik ke sono, akhir kemudian dapat setengah bulan bercerai. Tawa milihnya mau yang begini, potongan begini, kemudian dapat sebulan lipat.
Itu. Tapi kalau orang kawin biasanya nggak pernah pilih bat, ya biasanya sehat dulu badannya, paham kira-kira? Orang kalau cakep kayak apa di bawah sakit seminggu aja, kapan beda? Bulan begitu kan cakep kayak apa kalau nggak disiram kapan jadi lesu. Coba Bang Mas Kodir mah, ininya emang orang terlalu, emasnya banyak, cakepnya ada, coba didandanin kayak Soimah, kayak Soimah. Pantes dibikin fotografer. Iya, cakep kayak apa kalau diperkirakan di bawah susah, giginya kedua. Tidak berubah, ada berubah. Iya berubah. Apalagi kawinnya masih kecil, lakinya kecil, masih muda, perempuan masih muda, begitu culun entarnya. Culun. Kalau Ari mah bininya diibarat ayam waran bisa bertelur, bisa bertelur anak. Iya, coba ayam kalau palanya kecil baru waran, telur mah bisa bertelur anak. Bisa. Tuh kalau Rohman bininya ukuran sama ngurus anak dekat bisa. Rohman latang gede bininya. Enggak bisa kesono, enggak bisa kemari, enggak. Ya. Entah kan nyari bini yang kita cakep. Kalau yang jelek mah bisa ngurus anak kalau bisa urus anak kita apa-apa. Rumah kita dulu, rumah orang dulu apalagi rumah kita. Gitu. Orang lain aja jadi kecil bajunya. Gitu. Wa amma ahlul umum para Buddha lahum minat tasabuk. Adapun ahli tasabuk mah ahli umum tawakal secara umum mah jangan kayak gitu. Kayak ahli muslim mah beda lagi, berpercayanya luar biasa. Kalau untuk tawakal kita mah para Buddha mau nggak mau, untuk ahli umum mah tawakalnya minat tasabuk belum punya kasat, masing-masing ada kelasnya. Begitu. Masing-masing ada kelasnya. Kapan orang ngurut juga ada kelas-kelasnya. Kalau dukun patah udah masuk mah didatengin orang. Kalau kita belum masuk mah kita yang datang. Tapi paham nggak Bu Ari? Kita jadi dukun patah nih. Pokoknya obat tradisional. Nah, kapan kalau kita udah maju orang datang sama kita. Bukan kita yang datang, tapi kalau yang biasa kita ngobatin ke sono. Kalau kita jadi hikmat udah masuk, itu orang pada datang sama kita. Apabila kita masuk, kita ke sono marani. Kalau kita jadi bos, kita ke sana ini. Apabila orang berjual tanah sama kita, orang nyari tanah bakal membeli tanah sama kita. Tapi kalau jadi bos masih baru-baruan mah, siapa ini mau jual tanah dicari, siapa ini suratnya di mana, kita kudu ngayap. Tapi udah ujuk-ujuk begitu duduk di rumah pasti ngayap dulu awalnya. Ntar apabila jadi baru diam di rumah gitu. Entah kalau kita dagang bakso keliling, jangan cakep-cakep baksonya rugi kitanya. Yang maksudnya begini, ayam setengah kilo. Daging ayam, daging setengah kilo, itunya sagunya sekarung. Ya, pokoknya asal jadi jam. Gitu. Kecuali bakso yang orang pada datang sama kita benar-benar dijaga. Apa kalau bakso udah laku mah, ibaratnya di situ ada teh botol, ada apa aja beli semuanya, paham kira-kira? Gitu. Wa qala Allah Ta'ala wa fis sama'i rizqukum. Dan di langit itu rizkum ada rezeki kamu. Rezeki kamu di langit, wa ma tu'aduna. Rezekinya udah dijanjiin ada di langit no. Salaya. Jadi Pak Aksama Subhanahu wa Ta'ala maka ngebagi Allah Ta'ala
sama maka sumpah Allah Ta'ala bi an-nazalika hakun, bahwa rezeki di atas itu hak untuk kita. Hamlan kita memikuli ibadihi, Allah itu hak hamlan memikuli ibadihi bakal hambanya. Yang penting al-tawasuki kita percaya, kita masih ada keraguan-raguan gitu. Kita percaya rezeki kita ada di atas. Qala al-haddad fi uyunil majalis, kata syahadat di kitab Uyunil Majalis, yuqalu anna ba'da sufiyah, bahwa setengah hari sufi dokot yadu sulit sempit, yadu tangannya susah terus nggak kemana-mana ngomongan gitu mah. Panaza'atu imra'atu fil khuruji li talabi rizqin lahum, maka ngomel imra'atu perempuan yang patung duduk mulu, duduk aja mulu, ngomel tuh ibadah mulu sih, ya bebas ibadah tapi nyari sih menjajan apa ini. Panaza'atu maka ngomel mulu tuh. Apa ini nggak bisa didamai kayak kita ya? Nggak kena, dia masing-masing kecoban iman sama tipisnya. Panaza'atu imra'atu maka ngomel mulu ke istrinya kepada itu Badu Sufiyah. Ngomelnya udah apa kesono fil khuruj, udah keluar kemana kali talabi rizkin lahum, nyari rizkin di pasar-pasar terus pasar cengkareng ngapa-ngapain ke sono. Ya kan hari itu disuruh manggul babaka mahmuman jadi ya tuh malaman bingung, bini gua begini pagi mana ya, gua bisa masalah jalur bini gua nggak bisa, emang biasanya pada begitu ya. Paro apin naumi maka ngimpi itu Badu Sufiyah bin Naumi juga tidur angkiralahu, bahwa diucapkan kepada Badu Sufiyah izham di mahali kada, coba lu berangkat di mahali kada ke sono ke Cengkareng atau kemana. Wakil coba no berangkat di mahali kada di tempat anu di kono udik ibaratnya no dibawa pun aman dingin. Wakil pilih coba ntar dikeduk di sono ya, pilih bawa pencarinya no pinggir kali no pun bawa pun rengas. Fa inna kata jidupi hubata ini mamlu aini, nanti kamu itu bakal nemu, kamu pilih di tempat itu hubah ini dua wadah mamlu aini yang bakal dipenuhi, dua wadah dipenuhi. Ahaduma dengan impian tuh, ahaduma satu wadah dipenuhi sama darahim dirham, wal akharu satu wadah lagi darah niru dipenuhi sama dinar. Jadi mimpi di situ ada dua wadah, no dibawa pencari, no dibawa puun anwano rengas. Pas bahan malam itu pagi-pagi tuh, besok pagi ya, pas bahan besok pagi hari apa nih, Jumat. Maka pagi-pagi si lakinya Badu Sufiyah hadasaha, wahadasa cerita tuh Badu Sufiyah sama bininya bijalika tentang barusan ya. Gua semalam mimpi anu di kompon rengas telepon candulan disuruh kedua Pak Akhwaza pasan. Maka ngambil tuh si Badu Sufiyah pasan pacul atau linggis, ya bawa aja linggis dia menggali. Wazahaba ila dalikal mahali, berangkat datu Badu Sufiyah dari Kalmahari kepada tempat yang ada di Candulan. Udah sampai di sono bener ada bawa untuk Fata Zakaro, Bata Zakaro, maka ingat jangan ingat tuh Badu Sufiyah kalau akan waktu sama irin hukum ya. Sedangkan masalah di dalam ayat hukum ada di kita al ayat wakola, kata Badu Sufiyah rezeki bisa mati, rezeki gua ada di langit, tapi wa ablubu fil ardi, ngapain gua cari di tanah, sedangkan rezeki gua tadi ada dijanjiin ada bisa main cukup. Emang rezeki gua di langit, ngapa gua nyari di bumi? Gua pulang dah, bapak lo ada itu apa ngapa lingis masih masih bertimbang pakai donong kotor. Wataro kahu meninggalkan Badu Sufiyah akan ngegali ya. Walau dia pulang lagi merengut aja. Pakola kata bininya
kepada manusia 5 rojata. Kenapa? Bapak Musa baik lagi kemarin. Mau berhasil. Kamu tadi udah cerita. Mau di Babun Rengas ada 2 wadah. 1 dirham, 1 dinar. 1 wadah, pakola. Kata siapa tadi baru Sofia? Apa? Zakat tuh. Aku ingat-ingat ngomongnya sama perempuannya. Bisa bagaimana ya? Zakat tuh gua ingat-ingat kalau ada ucapan Allah wafis sama irit di hukum di langit ada rezeki gua, ada rezeki kamu. Sedangkan gua nyarinya di bawah puun, rengas itu bukan langit. Paham ya, paham itu paham. Sumaroah. Kemudian mimpi lagi tuh Badu Supia Zalika tentang masalah tadi tuh yang wadah-wadah salah-salah ya 3 malam terus-terusan. Tadi yang pertama tuh Kadzalika sebagaimana tadi. Fahadasal mar'atu jarotah. Maka cerita si perempuan jarotah akan tetangganya. Bidalika tentang tadi babanya si Anu gitu. Ya bahasain banyak. Bapaknya si Anu semalam bapaknya Muhammad semalam mimpi Jakarta ada rezeki ada anuan apa dipanggil mimpi ada 2 wadah di bawah candulan. Di bawah candulan ada mimpi ada 2 wadah, ada dirham, ada dinar. Pas barotil jarot itu zaujah. Tapi dia gali, enggak, dia enggak gali. Emang gede banget lagi. Emang ketemu susah. Oh, cara gua gali. Terus tetangganya tuh yang omongin tadi ya, bininya ngomong sama tetangganya ya. Pak Jarot tuh maka cerita. Si perempuan Al-Jarot sama tetangganya. Pak Akbarot Al-Jarot tuh maka cerita. Akhir kemudian si perempuan tetangganya cerita ada ujaha sama suaminya. Cerita bagaimana? Babalu. Oh no. Bininya Arif tadi cerita. Jakarta lakinya. Apa dipanggil mimpi. Ada di sono ada 2 wadah di bawah pun rengas dari candulan. Pun rengas disuruh gali ya ogah. Alasannya masalah rezeki mah ada di atas. Ya ogah. Bener ya ogah. Tidak babalu aja tidak. Nah, kata tetangganya ngomong sama lakinya ya. Jangan emang nggak butuh dunia, jangan biarin. Apalagi kita ini menghadapi lebaran, kapan tuh kamu kira simpan. Nah, emang emas lagi 17 cari aja ada 2 kilo 3 kilo. Sedangkan emas itu sekilo berapa duit? Kita belum pernah pakai emas supaya orang kamu pada heran. Pak Sebarokil Jarotu maka ceritalah Al Jarotu tetangga kita yang perempuan tadi dia bilangin ya ini mah udah tetangga yang ngomong nih tetangga udah yang gali. Pak Sebarokil Jarotu maka cerita Al Jarotu perempuan tetangga jauh sama lakinya ada haba. Tapi bener nggak? Iya bang. Iya. Dia ogano. Ada haba berangkat tuh. Lakinya tuh, wah paro, bener dia keduk. Nyeduk orang lain nih, tadi mah nyesupnya emang gak geduk aja enggak. Bawa jada, maka nemu bener tuh sejauh ubain 2 wadah. Dia gali, bener ada ya, dia buka ahadumah hayatun. Salah satu di antara 1 wadah ada dia buka ular. Wal akharib. Yang satu dia lihat salah jengking emang dia buka emang. Ada pendeman Pak Akhazahumah. Maka ngambil tuh. Gua rasain gua mah ambil aja biarin kata lakinya nih. Ini 2 wadah. Entar mau nggak mau gua nawa ayamnya bima fi afnai laili. Gua niatin tuh kata lakinya. Ayamnya gua mau lemparin bima dengan 2 wadahnya. Yang 1 wadah apa tadi? Dulu yang 1 wadah. Jengking gua malah lemparin di asna ilahi. Ntar kalau ada orang abis orang ngaji, gua malah lemparin ila baiti jarihi kepada rumah tetangganya yang tadi ngaku-ngaku jaga di situ ada apabila digali ada dirham dan dinar. Padahal apa itu ya? Gak jangkal banget. Gua gali akhir kemudian ular yang 1 jengking malam makan aja lagi maka waktu keadaan tengah-tengah malam jam 12 ke bawah jam 1
waroma lemparin tuh si jauh tuh tetangganya paham nggak? Bihima tuh dua wala lemparin pasami atil maratu makan denger tuh si perempuan Supiah dilahnya yang Supi pasami atil maratu makan mendengar almaratu perempuan yang Ali Supi lakinya alwajibata denger suara petok aja begitu kurang apaan sih kami itu kalau ada itu naik ya paso idat maka naik tuh si perempuan asuta akan loteng siapa sih ini ada apa tadi berbunyi kapan otomatis kalau dua wadah mah kalau dari boci dari apa berbunyi dilempari apa sih dua wadah paro aku mamlu ada rohima wadah ini robi kudratihi maka ngeliat akan itu yang dilemparin tuh yang si laki tetangga ya yang lemparin galak mamluan penubat lantaran dilemparin air kemudian wadah itu pecah ya acak-acak tadi pada keluar mamluan darohima waduh penuh sama dirham wadanan niro dan beberapa dinar di kudroti dengan kudrot Allah tuh jangan nggak ngegali tuh ini dari atas dari atas jangan ngegali wadanan niro dan beberapa dinar di kudroti pak kepala sudah jahat maka bilang itu bininya tuh yang bininya yang ada tahu jahat akan lakinya bang no ada di sini ada duit tuh banyak banget no dua wadah di mana di loteng di balkon Pak Akbar berbilang tuh bininya tuh bininya Supi jahat akan lakinya bidali kata lakinya alamnya kulilah lu sih nggak percaya ucapan Allah apa lu habis sama itu hukum toh di dalam langit itu dan cuma ada sedikit lu tuh nyatanya toh pakai kira Allah alam Di sini juga penting. Di sini juga penting.